Mastu Rahayu. Rahayu. Jumpa lagi di hari Kamis tanggal 29 Juli 2021. Jumpa lagi dengan saya Cok Diana Nindya Pemayun di channel YouTube Yayasan Bakti Pertiwi Jati. Pada hari ini kita akan melanjutkan membahas tutur-tutur arsitektur tradisional Bali. Ya, tujuan dari penyampaian ini secara santai, kemudian apa adanya, dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan khusus tutur-tutur tradisional Bali. Di sini ada tutur yang dasar sekali, tutur luhurnya, tutur luwihnya, yang tutur mengetnya mungkin di ending dulu atau tidak disampaikan, mungkin di sesi-sesi berikutnya yang lebih khusus. Hari ini saya berjumpa lagi dengan Gusti Ngurah Bagus Mudite Rahayu turah Rahayu Mastu. Ya, tiap selesai rencananya nanti merah. Ini adalah gugon buo berkaitan dengan perencanaan sebelum melaksanakan tutur-tutur. Hari ini mungkin kita akan membahas kelanjutan dari konten berikutnya yang kemarin ini berkaitan dengan tutur-tutur arsitektur tradisional Bali itu lah. Tapi makin tutur itu mungkin yang berkaitan dengan visi misi dari Yayasan Bakti Pertiwi Jati ini adalah cinta tanah air yang mengkhususkan di bidang situs dan ritus tentang leluhur yang ada di Bali, sehingga tutur-tutur niki dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, masyarakat luas, masyarakat akademis juga, untuk mahasiswa yang mendengarkan tutur niki mudah-mudahan bisa berguna dan apa yang kita informasikan ini dapat membantu. Dan jikalau nanti ada masyarakat yang masih ragu atau masih bingung berkaitan dengan apa yang terjadi di lapangan, berkaitan dengan situs-situs yang ditinggalkan para leluhur, larisan ke Yayasan Bakti Pertiwi Jati untuk berdiskusi atau memberikan informasi-informasi yang dapat nantinya memperjelas dari apa situs dan situs yang ditinggalkan oleh leluhur kita di masa lalu dan di masa sekarang. Sudah turah? Ya, Radis turah. Makin kita berkaitan dengan topik-topik kan tutur dasarnya durung puput iki. Karena di tutur-tutur arsitektur kita, benten tutur dasar, benten tutur luwih, benten tutur tapi wastannya luhur. Itu nanti bagaimana? Kita mulai dari tutur dasarnya. Radis Mau dengan Mastu. Menawi beberapa hari yang lalu sudah yang sampaikan ya bentuk-bentuk daripada yang kita lihat seperti diberi penonton konten yang kemarin diberi di mana konsep triangle tadi ya itu berbentuk kepala, badan dan kaki. Jadi kita mulai fokus di kepala sekarang. Tutur triangle-nya nih. Tapi tutur triangle itu kepala, badan kaki. Kan artinya durung lengkap, ini harus dilengkapi dengan kepala, badan, kaki dan tangan. Jadi komplit yang turun kepala, badan, kaki yang tersegat. Tambah likidit ini dia tutur dasarnya kena. Mengistilahkan ya tangan-tangan pun ada di bentuk itu. Jadi menjadi infrastruktur ya. Jadi coba yang ambil kepala, badan, kaki, tangan dan kaki gitu. Ya. Nah, konsep ini sudah jelas adalah sebuah ergonomi. Jadi bentuk dasar di kepala pun ya ada disebut petake. Jadi genteng, pemubuk, petake. Jadi petake ini ya yang memegang struktur, yang memegang pemucu, pemade dan pemucu. Petake dan iga-iga. Sehingga terbentuklah dia, sehingga tugah yang ada itulah batang nol. Batang nol bisa diisi, bisa tidak. Sehingga bentuk ini pun terjadi, struktur itu sudah dipegang oleh pemucu dan pemade tadi. Nah, ada apit-apit di sana, ada tanda alas, ada kolong, ada gegerantangan. Mungkin sudah saya sampaikan kemarin bahwa yang mana disebut gegerantang, yang mana disebut tusuk, yang mana disebut apit-apit, yang mana disebut tanda alas. Kita sudah melihat bentuk aslinya yang ada di Puri Kedaton kemarin.
pemukiman. Yang kedua, badan, untuk mempersingkat waktu, jadi konsep-konsep tutur dasar saya coba sampaikan. Badannya terdiri dari sakel. Jadi sakel, tangannya cangah wang. Cangah wang. Kalau kita ngomongin triangle itu di badan itu sakel namanya. Sakel, sakel. Jadi kepalanya adalah atap tadi. Jadi badan adalah sakel. Sakel ini sudah dengan bah bangunnya dengan ukuran sekat, rai dan kelipatan. Kelipatan 18, kelipatan 19, kelipatan 21. Tapi lebih banyak orang memakai kelipatan 21 yang menopang daripada sinep lambang. Sinep lambang yang di tengahnya ada tanda paksi. Di bawah tanda paksi ada kencut kendit lalas. Istilah kunonya nih, kencut kendit lalas ini dipegang oleh tiang sakel. Nah, sakel ini untuk mengokohkan ada tangan-tangannya disebut cangah wang. Cangah wang itu tangannya yang memegang struktur pengokoh. Lupa banyak disebutkan ya. Pengokoh. Cangah wang ini ukurannya sirang. Jadi umumnya rai adalah 12, diambil sirangnya, sehingga selalu lebih besar ya. Lebih lebar daripada sakel-sakel yang ada. Nah, di bawah itu biasanya ada balai. Balai itu mendaging galar. Nah, galar itu mendaging ikut bentar juga. Masih kanunnya tutur bentar dasar galar, galir, galur. Jadi harus pada titik galar dipakai. Kelipatan berkali-kali menjadi galar. Artinya ngerah titik galarnya sebagai akhirnya. Akhirnya galar. Galar, galir, galur, galar. Itu tutur dasarnya. Di bawah yang disebut galar itu dipegang pengokoh disebut sebelah watonnya likah. Likah. Ya, likah pun ada ukurannya. Yaitu likah itu tutur dasarnya likah, wangke, wangkong, likah. Kepada bangunan likah terpakai. Kalau bangunan harus ini likah, yang wangkong. Nah, menurut kita daripada konten-konten yang kita buat adalah sastra yang mengatakan sakit bangkyang buat itu. Pada wangkong ini gitu. Jadi dari infrastruktur kita lihat bahwa kejarangan terjadi. Sehingga lenturan daripada ini kurang bagus untuk kita duduk dan tidur di tempat itu. Nah, lilo, harus pada likah ya. Likah, wangke, wangkong, likah. Nah, likah ini dipegang oleh waton namanya. Waton itu adalah pinggiran daripada seluruh. Ya, kita sudah sebutkan kemarin mungkin karena beberapa pinggiran Bali ini waton namanya. Waton. Istilah dasar. Tuturnya waton inilah yang memegang likahnya untuk mengokoh berdirinya galar, galir, galur ini. Untuk galar. Nah, itulah di bawah waton ada tunduk panjang dan tunduk pendek. Tunduk panjang dan tunduk pendek ini ada lait untuk pengokoh namanya. Pada saat saya ceritakan memakuh kemarin. Ada lait. Ini ukuran dari jarak daripada bataran ke waton adalah 3,5 rai. Umpami rai dasau berarti telung dasau tambah 5, 35 jadi. Umpamanya roras dari 3, 36 tambah 12 jadi 42 gitu. Jadi prosesnya selalu dengan pengurip nyari elek, usaran. Pengurip kan api kan keteknya tuh. Kata nyari cacing, nyari lenjong ya usaran sikut ya pengurip yang kecil nih. Kalau pengurip yang besar ini yang lengkap sedemo. Ada sedemo namanya. Cengkang niki. Cengkang itu ini dia. Lengkap niki, cengkang niki. Nah, proses inilah yang perlu menjadikan tutur dasar bangunan Bali bangunnya becik. Dan terus keseimbangan antara kepala, badan dan kaki serasi seperti keadaan kita. Diambil ergonomi pribadi kita. Ya, untuk tubuh. Nah, kita di tutur luwehnya di sana ada beberapa. Tadi disebutkan ke dasarnya istilah-istilahnya. Yang tingkat ada pengurip itu ternyata ke bagian di seorang arsitek ternyata. Nanti proses ini untuk ulu lan kan pambau biasa. Untuk iki ngalih tutur dasar ulu dan pen. Benten parbo di ulun waton di ulun balik. Parbo itu posisinya di kajo lan kangin. Mapan ulu. Jadi ada parbo ini ya parbo inilah yang dianggap ulu. Apabila menghadap Banten coba mau mangkukan menghadap ke sana kan gitu. Jadi benten tatannya ulu jak ben gitu. Nah, tatanan ini yang perlu dipikirkan ada kepala dan kaki.
Mungkin keberkaitan mungkin sering kita lakukan di manusia tutur dasar kita tidur kita yang ulu insting kangen kan kacau kan itu sering terjadi. Makanya parbo ini adalah ulu. Parbo do tidur nak itu nak tua nah insting jang dua kacau atau kangen. Ini proses ulu itu harus tepat ketepatan nilai. Ini tutur dasar yang kuat di arsitektur Bali bahwa untuk membangun letak dipan kan ulu jak tepen. Tidak yang lain tidak ada punya ulu tepen. Kita punya ulu teben. Ini ada sedikit penambahan. Ini ulu teben mendesainnya agak susah. Selalu kengken jadaan tanah selalu ngalih ulu kajau lan kangin. Kan ulu kajau kangin, kajau lan kangin. Nah ini salah kadang-kadang sering kita mengatakan ulu kajau kangin enggak. Terbitnya matahari dan kajau dan gunung itu disebut ulu. Di Tabanan mungkin ulu beda juga Marga Agung ya di Tabanan mungkin bingung agak ini harus difokuskan ya pengetahuan itu kan wonten 3 tatanan wilayah niki wonten Gunung Agung wonten Gunung Batur Gunung Batu Kau itu kan tatanan wilayah liga niki nah masing-masing niki ulunya berbeda niki Kalau tadi di Tabanan berbeda. Dua ulu di Tabanan, ulu ke jalan sering orang membuat sanggah merajan pasti di sebelah jalan. Ya. Istilahnya tapi mau tutur kintennya tutur dasarnya. Marga Agung gitu. Marga Agung mungkin dianggap kebesaran pada titik itu. Keberanian lah. Wonten saking Tabanan iki rawuh juga nanti tolong tidik jelasnya nih ke margi ngarah ulu margi Agung atau nanti kita tatanan yang ada tatanan yang ada. Nah di bawah daripada sake yang menumpu daripada balai-balai itu wonten sendi. Nah sendi ini yang disebut lanang lan wadon. Sake menumpu di bolong sendi. Nah sendi ini lah sukat mesti ukuran tinggi 2,5 rai, lebar 3 rai. Menawi rainya 10 cm berarti tingginya 25 dia. 2,5 rai 20 ditambah 5. Ditambah pengurip penyari. Lebarnya 3 rai dia. 3 rai berarti 30 cm. Kalau rainya itu adalah 10. Hitungan rai itu lebar sake namanya. Ini rai disebut. Tapi kadang-kadang berbeda, ada yang 11, ada yang 12, ada yang ada mawad dan rai. Rai. Sering juga disebut mungkin ngai lebar sake obah bangun Bang tadi kelipatan itulah bangunan Bali. Nah, setelah dipegang oleh sendi baru bebataran. Nah, bataran ini disebut kaki. Bebataran iki duwe pepalehan yen ring Taban ke Pertiwi yen ring Badung ngangen penyu kambang yen saking Gianyar ke anu ngangen Karangasti dan iki perbedaannya perbedaan daripada tutur dasarnya gitu berarti yen kadi bebandungan niki kadi ren turah niki penyu kambang kita sudah tunjukkan kemarin penyu kambang yang ada tadi ren betul Tabanan Pertiwi endep anu balik jadi perasaan Pertiwi polos cek nilam di anu angkal pelinggih di Tabanan endep ini ngerah Pertiwi nah kalau di Gianyar ke Karangasem karena bertumpu pada Gunung Agung kangen Karangasti umpan gajah sebagai fondasi yang sangat kuat nah struktur letak dan tegak karang ini tegak ring bataran ki wonten undak ring bataran undak candi watu gunung runtuh wonten anu ben iki tutur boleh nggih harus pada candi dan watu atau gunung runtuh tidak boleh dilakukan. Nah ini candi watu gunung runtuh undak niki dia punya tinggi mesti tingginya mesti ini tinggi undak lebar undak 1,5 tapak. Yang tapak asli berarti undangnya 32 lebarnya. Pangten meleset batasnya dituun lebih karena tapak ngandang. Tapak ngandang. Itu proses undang Bali. Jadi ukuran ergonominya sangat kuat. Mesti kan lebarnya tapak ngandang. Nah tapak mesti tegah. Lebar daripada undang kan. Tapak ngandang menawi tapak selai berarti 32,5 jadinya. Nah, di bawah undang itu untuk menguatkan bangunan wonten bebaturan malah disebut tepas jan.
tepas hujan akan masuk ke alam itu karena ada tepasnya. Ya, ini biasanya pas menkolong ya. Menkolong tadi ya. Nah, ini yang perlu sampaikan terhadap setelah kita sampaikan semua. Sekarang terjadi perubahan bahan. Pada zaman tadi itu dulu rapi pun ngangen dan ngangen ambangan pesu gegerantangan 3,5 lain. Berarti kan 35-37,5. Berarti alang-alang pesu sasur senti. Dan tadi pun ketampiasan atau tetepas hujan ya, tengen pun batal. Karena pesuan daripada alang-alang sasur senti. Enten. Sudah itu kedua, air yang jatuh cucuran dari hujan itu pelan lambat. Karena keserap alang-alang mengganti di genteng mungkin. Pesu genteng cuman 6 cm atau 3 cm 4 cm ini yang sering terjadi dan berani mengubah sukat, merubah ukuran gegerantang dan diperbandingkan sarang atap sani dumun. Atap yang lalu ada alang-alang, atap sekarang adalah genteng, sedangkan genteng keluarnya adalah 6 sampai 7 cm daripada kolong tersebut. Nah, dumun yang bali-bali nak kolong dewo dan miring keras dan jejak miring ke tengah. Nah, ini ujung ini pas di batara sehingga keluar 35 cm. Dan ini kan kena ya hujan sekali makin akeh cacap di purin yang mesti ganti genteng nak hujan keni batara. Nah, sehingga menimbulkan kerusakan dari bangunan. Itu tutur nak lingsir ya bendos ya usak. Nah, ini proses ini adalah proteksinya sangat kuat. Satu maintenance daripada yang lalu sudah dipikirkan. Sampun genten ring bebatar, wenten tembok kadang-kadang L pun. Nah, tembok ini bentar menuju pepalih ini disebut pepalih tembok. Pepalih tembok. Nah, jadi tembok ini ngang pun saking rap. Ini yang disebut kalau bahasa arsitekturnya cross ventilasi. Untuk penghawaan menyerap udara bersih. Karena udara masuk tertempalah tembok. Udara bersihnya masuk ke niki. Nah, niki menimbulkan kekuatan daripada bahan bangunan yang sampun wenten. Karena kan debunya kurang karena kebersihan daripada udara yang ada pada titik itu. Jadi terhambat terhambat oleh tembok. Tapi dia udara tetap bisa masuk. Sampun kenten menapi ngeranang balik kuat. Menapi tutur kan iki balik-baliknya pang. Satu kayu sana mangen sana nuncuk tetap nek. Bongkolnya tetap dia beten. Padas pun begitu. Padas pun semua dicontek untuk penerapan. Sampun kenten pada pemilihan bahan menawi sampun yang ceritakan ya pemilihan bahan dan lain sebagainya. Tata cara itu sudah yang ceritakan pada masa lalu, mungkin pada konten yang ketiga atau keempat. Yang kira ini yang perlu kita pikirkan ke depan, bahwa tidak perlu fast food. Ngiring coba ngangen dewasa ayu, memakai dewasa hari-hari tertentu yang baik dan memanfaatkan barang-barang yang akan kita beri bangunan apapun bentuknya. Ingat kan anu ge. Ingat kan tutur-tutur niki. Tutur-tutur nika ge. Sehingga bangunan duwe dan kebocoran dan kanu. Nah, ini yang perlu kita sikapi ke depan. Akeh sebenarnya tutur Bali dan malah yang katakan bangunan menika demun nggih pangten perantang lah anu waktu niki. Nah, wenten yang paling anu pangten ngai kesakitan wenten yang katakan drainase di Bali. Tutur apa istilahnya niki? Song sombah niki. Song sombah Bali. Song sombah nggih. Iya, empat pasang ket anu kan kita tua-tua. Nah, ini perlu kebersihan. Nah, Bali atur song sombah ugogen ya. Selalu pelancaran air yang ada di sektoral itu lancar masuk keluar. Sehingga kebersihan di dalam terjadi pengudaraan bagus, pohon-pohonan terjadi baik. Nah, ini yang perlu diingat. Betul. Bahwa kita sudah belajar kebersihan masa lalu. Gugon tua sampun diajarkan tapi dengan tata cara yang berbeda. Mau bantanin seganen anu song sombah malu. Apa 4 ugogen bedek. Itu pun tutur dasar. Itu tutur dasar gitu. Yang melekat melekat yang tidak bisa kita sikapi yang malah kita katakan tutur lain. Wawu musnika wawu benten aling-aling pengalang.
Terus tentang Sang Sombah sedurung pemesuan wenten aling-aling iki privasi daripada sebuah kehidupan keluarga. Pangten pesu satu di tengah berat sekali pun pesuan. Nah, itu ada lagi tutur. Niki tutur. Ya. Lan peragaan di tengah di keluarga. Niki keluar biasanya orang Bali. Kehebat orang Bali melakukan mungkin pertengahan dan peragaan. Peragaan Di tengah peragaan. Pasang ke sisi. Nama pekuran, mepanak dan lain sebagainya. Karena etikanya cukup tinggi di Bali. Etika Bali cukup tinggi. Benten nyari beli, mbok, bapo, meme, kan itu etika. Tutur luwehnya. Tutur luwehnya. Tutur luwehnya untuk sebuah mau ke Jabo. Stop dulu kan Rika dulu satu pantan anu. Mungkin di tutur-tutur yang tadi disampaikan itu kan itu tutur-tutur dasar yang hampir terlupakan oleh generasi sekarang. Kita dia nak lihat itu kari gak ingat tutur menin Sombah, menin kene makin sebagai arsitek itu kan cuma rangkaian keseluruhan dari tutur-tutur tutur-tutur dasar. Nanti kan detail-detailnya coba perlahan nanti kita perlahan disediakan. Mungkin bagaimana mensiasati apakah wonten solusinya nanti. Mudah-mudahan kau Bakti Pertiwi Jati akeh pertanyaan yang bisa kita coba bantu untuk menyampaikan wonten malih sikap-sikap yang betul-betul punya Bali itu etika yang sangat tinggi. Jangan duduk nak negak di Bali Dajjal. Jangan duduk di gedong. Sing tadi kemerajang. Yang sekonen mambuh. Yang dimaksud sebelum membersihkan diri. Ini sakral sekali dibuatnya. Nah menawi maning mangku kalau nyatwang nih kau nih yang hal-hal kenis kalau laku kan. Oke niki kebetulan niki wonten rawuh niki ring kelas budaya yang dibuka oleh Yayasan Bakti Pertiwi Jati. Ini Yayasan Bakti Pertiwi Jati kita wonten istilahnya diagendakan kelas budaya itu setiap dina Kamis. Terus selalu wonten pembimbingan atau diskusi berkaitan dengan tetamiang leluhur tentang budaya Bali, berkaitan dengan tutur-tutur misalnya dumun-dumun kita mengungkap tutur-tutur atau mengingatkan pada generasi supaya uning eling ring tutur-tutur dumun. Tutur ini disampaikan sebagai sarana komunikasi supaya tetamiang ini hari kita nyambung terus walaupun zaman sudah berubah gitu. Zaman berubah, pemahaman tutur itu perlu dipahami oleh kita yang anak-anak mungkin karena kita menganggap remeh tutur-tutur yang lalu. Kalau kita masukkan ke tuntung hati sangat luar biasa etika dan tatanan maintenance gitu. Mbak kita makin lepas ke tahu yogi, guru Gede Kori, guru Sian Tabanan juga dan yang lain-lain yang tim krunya niki mungkin sudah mentan bertanya niki kita saling mengisi mentan atau jelasin kidik yang dari Tabanan mentan patut juga keken anone istilah-istilah tutur-tutur ane kari eling niki mangda disampaikan singkat-singkat nanti selebihnya hari Kamis nih akan depan boleh diperdalam lagi sehingga konten ini menjadi sebuah edukasi penyampaian. Nah, artinya daripada audien bisa napi nenan singa. Coba satuan gitu mungkin wonten di garis Tabanan, di garis ini cita-cita yang dilihat. Yang sering terjadi tutur-tutur dasar gugon tua. Dan kenapa dari tidak demen agane. Itu ada pertanyaan fakta yang lihat di Tabanan merajannya benar itu berada di pinggir jalan artinya jalan menjadi hulu bahasa di Tabanan si ukur-ukurnya itu jalan dari hulu dari luar jalan dari hulu dan tebelnya dari tebel terus yang kedua menariknya juga di Tabanan tidak ada yang lihat tatanan pekarangan rumah itu punya aling-aling masuk langsung galah langsung los. Nah, mainkan pepagangan memang kan perbedaannya kalau di
sini ada aling-aling, ada tatanan lah. Ya. Seperti itu. Kalau di Tabanan kurang lebih lah dia lost ya. Ya. Aling-aling tak ada dari Betul. ya. Nanti ke sapun api nih kan. Gitu kan. Oke, semua Mungkin harus Ya. diluruskan dulu. Yen jalan itu kan tulisan aneh makin iki. Yen istilah kuno atau zaman tapi anak gugon tua kan kan orang jalan tuh pasti Margi Agung. Ini kira berbeda nih ke margi. Dan ada marga agung, ada marga tapi ada Margi Agung. Margi agung nanti kan tutur hati-hati nih karena dalam konten ini karena kita memunculkan tutur-tutur dasar kita agak berbeda sedikit jadi harus cepeng ingat tapi dan nirangin istilah nah ini lagu ngomongin margi agung apakah nikah berkaitan dengan jalan fakta ini jalan nih nah Yang sekarang dilihat. G pengetan wenten pemedal pengetan wenten kori wenten candi ini kan yo jadi beda nih kan nanti sebagai arsitektur tradisional nih kita kalau Yang diskusi sampaikan, berkaitan dengan pertanyaan gitu seperti apa jadi faktanya kita udah lost nih wenten aling-aling tapi wenten ya beberapa pakai wenten aling tapi Dominan lah. kenapa nih lost gitu nah sekian Wis Ring Tabanan nawi patut luan kan tebo. Luan kan pun dikatakan undung jak temen. Nah di tebo ini kembali bahwa mungkin sering pun yang sampaikan bahwa di mana-mana sesel itu menjadi tebo. Sesel daripada sesel ini kan apa itu lah sisa. Sisa tanah. Itu sesel Ukuran Makanya, sisa nggih. istilahnya sesel Sesel. itu sisa ada Ya. Kelebihan tanah yang karena akan dibangun lambat itu. yang kita tutur sedikit kita mikir harus Nggih. diganti Nah, Tutur-tutur pemahaman dasar. Bapak ngerti gitu. Nah, niki wawu sebelum tebot yang terangkan kenapa di Tabanan lebih sering dan mentan aling. Menawi rumah Tabanan dari rumah satu tembus ke rumah yang lain. dulu rumah itu kena kios niki Rumah nanti yang iya rumah nama. nanti kan dia akan bertanya tutur Nggih, rumah patut. tapi tutur kubu kengken tutur pondok kengken tutur apa ada Jeroan, jeroan tutur puri, purau, tutur natah Nggih. kara natah kan itu diwasa malah Beda lagi. karena itu tutur Akeh, makanya gitu. hanya berkaitan fokus ke fokus. berkaitan Iki dengan memang apa akeh nanti. dan mentan aling-aling. Karena di sana pemesuan itu pasti mentan paon. Mentan paon itu sterilisasi. Nah, jika sebagai adaptasi pemikiran untuk meredam sebuah pikiran mau ke pohon malah. Nah, cuma kuatang apa-apalah itu mungkin istilah yang sering kita lihat. Jika terjadi, jadi merepesu nemu pohon marah ke tengah seliana. Oh, itu tutur anunya nih. Nggih, Tutur dasarnya ketika melihat pola rumah di pulau pasti dekat itu pasti pohon. Nah, itu mungkin tapi kan ke tuturnya. Ah, niki Tutur dasarnya dulu tutur dasarnya. Jadi tutur luwe Niki sedurung ke bali-bali penelitiannya mau ke pohon. Nggih. Artinya kasarnya untuk menghilangkan semua kotoran yang ada, pemikiran kotor untuk menuju balik-balik penelitian yang lain. Tetapi yang berpikir secara logika pada saat sekarang bahwa itu sterilisasi. Karena dapur itu panasnya luar biasa. Namun pohon kan nganggen tapi ada anak terjadi tek-tek ya. Namun nganggen serobong nganggen sang. Jadi semua bibit penyakit jelas mati sterilnya di situ. Jadi sterilnya di situ ya bisa ya cuman ada dasar pang ada sarana nyemak adang ken bawang. Nah paling nyemak padang jak bawang berapa menit dia di dapur untuk membunuh kuman yang dibawa. Sekarang sudah terjadi sebut COVID. Mau bersih bau di sisi perlu gitu. Raga nak tuan kan dulu sudah punya hal itu gitu. Nah idap ini yang perlu disikapi. Ampun kenten bahu nembus ke pekarangan kelas pekarangan wenten di tebal teban misalnya ngalingah saja sesel ini yang bisa dikilah paru-paru kota sebenarnya paru-paru perumahan pertukaran CO2 dan O2 ini menyebabkan sehat kan Di sirkulasi ini karena di pohon itu mungkin tumbuh patut
tak anu nepatut. Jadi tutur niku ngendas Jadi sirkulasi pemutaran ini cukup bagus. itu bisa dikategorikan astri tapi Bisa. Artinya istilah orang Bali sampun melakukan kesehatan setiap hari karena menjalan meliwatin natah. Uling balai delot ke balai dajau, uling balai dangin ke balai dauh. Niki selalu melalui natah. Selalu kalau bisa orang Bali sudah diadaptasikan menurut pendapat yang bahwa lu mengambil tengah-tengah lah. Ngerega-ngerega yang pas gede kedang melihat bun, yang pas gedang kedang. Nah, keseimbangan. Keseimbangan, tapi ada cara makin keseimbangan yang luar biasa. Ya, alih di tataran damainya, tataran tenangnya. Sebenarnya sempurna mentan ring Bali, nah cuman kan topiah tidak disampaikan secara kalayak ramai. Ya tidak disampaikan, tapi tatanan bangunan di Bali sudah membentuk karakter sebenarnya, bentuk karakter personal sehingga menumbuhkan satu kesan keterbukaan. Karena tanah kayak tembok, kesan keterbukaan makin tembok sampun tegah-tegah, dan mesti lobang, dan daging ancak saji. Mungkin menawi ini sangat bahaya untuk maling bisa masuk karena tidak dilihat dari luar jalan. Kalau nak Bali dengan lobang tembok. Nah ini menyebabkan rasa efek visualnya ketakutan maling pada saat di dalam karena melihat jalan orang lewat. Gitu. Ini efek visual gitu. Sangat tinggi dia. Jadi proses ini jangan dilupakan bahwa ada tatanan-tatanan untuk keamanan, ada tatanan-tatanan untuk kesehatan, ada tatanan-tatanan untuk etika. Ring bangunan kita pun diajarkan etika. Nggak menawi mungkin kami lan fitness, kalau itu fitness beda jauh, beda angin, beda lot. Sudah olah tubuh. Nah ini proses ini yang sangat luar biasa. Ya mungkin terus tadi. Iki galah kok halnya tuh lah. Lah. Artinya setelah ini baru kita diskusi lagi karena konten ini akan nyambung terus karena kita masih menginventarisasi istilah-istilah atau gugon-gugon yang hampir hilang. Jadi Yayasan Bakti Pertiwi Jati mempunyai kepentingan untuk menginventarisasi istilah-istilah ini supaya penyampaiannya tepat dan narasumbernya yang menyampaikan juga memahami dengan makin penutup gitu lah benten anu kidik seteman kidik berkaitan dengan tutur dasar bau supaya nabi tutur dasar masyarakat mogi-mogi seluruh umat yang ada di Bali baik saudara, kakak, adik, teman bisa memahami bahwa bangunan Bali itu memiliki tatanan etika, tatanan kesehatan, tatanan keamanan, dan proteksi ini sangat luar biasa. Coba mari kita bersama-sama merasakan gimana media-media Bali itu ada di tempat kita. Itu yang kita sampaikan. Demikian ya tadi habis cerita dengan Surah Bito. Dia adalah seorang arsitek khusus di Nasional Bali dan yang modern juga, tapi dia membidangi sehingga konten ini bisa memberikan informasi yang tepat apa adanya, artinya jenana, tutur dan laksana biar tepat gitu. Sehingga tatanan yang terbaik bisa kita temui dari istilah ini, dan saya berharap juga apabila masyarakat umum atau masyarakat Indonesia atau para mahasiswa yang ingin berdiskusi di ini silakan hadir di SBS setiap hari Kamis jam 3 sore kita mulai untuk berdiskusi masalah tutur-tutur tentang ketamian dan situs yang ada kita warisi sampai dan konsentrasi kita pada data-data atau cinta heritage berkaitan dengan mutu Yayasan Bakti Pertiwi Jati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe di channel di bawah ini, tekan lonceng dan berikan komen yang positif guna koreksi diri sehingga menemukan sebuah tatanan yang tepat untuk kesejahteraan dari masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya sinap dengan mencarang Om Sidi Rastu, Sidi Akene, dumugi apa yang kita sampaikan ini dapat mengena di sanubari penonton semua.
Terima kasih, sampai jumpa di channel berikutnya. Terima kasih. Awi Genamatu, jumpa lagi di hari tanggal 20.